Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam pramuka. Hari ini kita akan belajar materi tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Nah, dari anak-anak ada yang sudah hafal Dwi Satya dan Dwi Dharma? Yuk coba kita hafalkan lagi ya Dwi Satya. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah bunda. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah itu ya, coba dihafalkan Dwi Satya dan Dwi Dharmanya. Sekarang Ustazah mau menunjukkan lagu Saya Anak Pramuka Siaga. Ya, coba diperhatikan ya. Saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga, saya anak pramuka, pramukanya siaga, anak berakhlak mulia yang selalu ceria, sehat jiwa dan raga, cerdas akal dan rasa. Saya anak pramuka siaga. Nah itu ya anak-anak, lagu Saya Anak Pramuka Siaga. Coba diikuti semuanya ya. Nah lanjut anak-anak, kita lanjut ke materi pramuka kita hari ini, yaitu alat komunikasi. Ada yang tahu nggak ya alat komunikasi itu apa ya? Jadi alat komunikasi adalah sarana atau alat bantu yang kita gunakan untuk mengirim pesan kepada orang lain atau dari satu orang ke orang banyak. Ada yang bersifat tradisional, ada juga yang bersifat modern anak-anak. Nah, lalu alat komunikasi tradisional itu apa ya? Alat komunikasi tradisional adalah alat yang kita gunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain yang ada sejak zaman dahulu sebelum manusia mengenal teknologi canggih dan modern seperti yang kita miliki sekarang ini. Dulu tuh tidak ada yang namanya HP, laptop, komputer, internet, tidak ada anak-anak. Jadi lalu apa saja ya yang alat komunikasi tradisional yang digunakan oleh orang zaman dulu? Nah, contohnya ada asap. Asap isyarat penanda dengan bentuk asap di mana biasanya apabila tersesat di alam bebas atau hutan dan gunung anak-anak ya. Tujuannya agar asap akan melambung tinggi ke atas agar dapat dilihat oleh orang lain, supaya kita dapat dibantu kalau kita tuh tersesat di hutan atau di gunung. Lalu ada kentongan anak-anak, ada kentongan. Kentongan yang terbuat dari bambu ini ada pemukulnya dan ada kentongan yang besar dan berlubang sehingga bunyinya lebih nyaring. Isyarat penanda dengan bunyi ketukan sesuai keadaan yang akan diinformasikan oleh Bapak Siskamling untuk menjaga malam yang ada di lingkungannya, seperti penanda ada maling atau bencana alam, agar orang-orang terbangun. Sekarang ada lonceng anak-anak. Ya, lonceng menyampaikan informasi dari bunyi lonceng yang terbuat dari logam sesuai kode informasi yang diinginkan. Zaman dahulu tidak ada bel ya, tidak ada bel sekolah yang punya tet, tidak ada. Jadi menggunakan lonceng sebagai penanda kita mau masuk sekolah atau pulang sekolah. Sekarang ada beduk anak-anak. Dulu memakai beduk ya, menyampaikan informasi menggunakan beduk yang biasanya digunakan oleh umat muslim yang terdapat di masjid atau musola. Biasanya beduk digunakan sebagai penanda masuknya waktu sholat, waktu berbuka puasa, dan dapat digunakan saat merayakan hari-hari kebesaran agama Islam.
Tidak asing lagi ya kalau sama beduk ini ya. Sekarang burung merpati anak-anak. Waduh, burung merpati. Bisa ya, emang bisa ya. Jadi, menyampaikan informasi melalui burung merpati yang sudah dilatih dan dijinakkan sebagai pengantar pesan yang biasanya berbentuk tulisan. Kita bisa menulis pesan secara kertas dan kita sematkan pada bagian burung merpati yang kita ikat dengan tali, lalu merpati itu akan mengirimkan pesan kepada orang lain ya. Jadi merpati yang sudah dijinakkan, merpati yang sudah terlatih, dia akan mengirimkan pesan kepada orang yang dituju. Dia sudah pintar. Lalu ada juga daun lontar anak-anak atau batu. Sebuah alat untuk menulis pesan sebagai pengganti kulit dan kertas dalam memberikan informasi, yaitu daun lontar. Zaman dahulu daun lontar digunakan untuk menulis, menggambar, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu tadi ya alat komunikasi tradisional. Lalu apa saja ya alat komunikasi modern? Pasti tidak asing lagi bagi anak-anak kalau alat komunikasi modern. Ya, contohnya alat komunikasi modern ada telepon kabel sebagai alat komunikasi sebelum munculnya smartphone. Telepon ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda tempat atau yang jaraknya jauh. Nah, lalu ada radio anak-anak. Radio sebagai informasi untuk memberitahu berita atau informasi yang disampaikan orang lain. Radio ini memiliki antena sebagai untuk menangkap sinyal. Sekarang televisi, pasti sudah punya semuanya ya televisi di rumahnya masing-masing sebagai sumber informasi untuk memberitahu berita atau informasi yang disampaikan oleh orang lain yang mirip seperti radio. Hanya saja kelebihannya adalah memunculkan gambar seperti kita melihat video. Alat komunikasi modern selanjutnya ada komputer anak-anak. Waduh, komputer pasti punya nih sebagai sumber informasi sekaligus alat komunikasi yang dihubungkan dengan internet ya. Jadi manfaatnya banyak sekali ya kalau komputer. Nah, komputer sama laptop ini sama anak-anak fungsinya ya. Hanya saja kalau komputer lebih besar dan lebih banyak ya alatnya. Kalau laptop ini lebih kecil dan simple, bisa dibawa kemana saja dan bisa dimasukkan di tas. Sekarang ada koran media penyampaian informasi tertulis menggunakan kertas sebelum munculnya berita digital. Koran biasanya dijual bebas ya, atau bisa dikirim ke tiap-tiap rumah. Terakhir anak-anak, smartphone. Tidak asing nih bagi anak-anak smartphone ya. Pasti semuanya sudah punya smartphone. Jadi smartphone alat komunikasi zaman kini yang saat ini kita gunakan. Media komunikasi ini untuk menyampaikan informasi dan juga menjadi media belajar. Zaman dahulu smartphone hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja. Tapi kalau sekarang bisa digunakan apa saja ya. Bisa digunakan untuk video callan seperti yang saat ini kita gunakan ya. Nah, itu anak-anak alat komunikasi modern yang bisa kita jumpai saat ini. Oke, cukup itu saja ya yang Bunda sampaikan untuk materi pramuka kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di pramuka selanjutnya ya.